Jurusan Ilmu Pendidikan ini kita punya 5 program studi ya. Jadi ada bimbingan konseling, ada PGS Kesrek, ada PGSD, ada AP dan ada PNS. Gitu. Dan hari ini kebetulan ya biasanya tamu dari luar yang kita undang, tapi ini kebetulan mungkin ada orang dalam yang dekat-dekat di Ibu Kayu, di Lentos yang lari jauh lagi. Dua atau ketemu saja. Hari ini mungkin bertepatan dengan nanti jam 12 harus check-in dan harus terbang. Jadi saya apa yang bisa saya kasih saya bagi, tapi kalau yang tidak nanti di PR-kan saya. Karena nanti masih ketemu terus ya, bisa dengan WA, bisa dengan chat-chat, pakai love juga sih apa-apa. Karena ketemu sesuatu. Jadi kalau pakai love terus saya nggak ada faedah. Yang ada adalah happy, santai, gitu ya. Jadi tetap semangat dan yang paling penting di Penjas itu, karena ini bukan semua Penjas. Di Penjas itu kalau orang tidak senyum, kalau orang tidak happy, kalau orang tidak enjoy, itu bukan Penjas. Nah, jadi kalau sejak awal saja muka subrot, muka sukar baik, bikin muka yang ruang, akhirnya tidak bermanfaat sampai terakhir. Jadi sejak awal saya selalu senyum. Kalau tidak senyum bukan Penjas. Gitu. Tapi karena hari ini kata pakai itu untuk semua, jadi sejak awal harus senyum. Jadi harus fun, funky. Penjas sama dengan funky, happy, enjoy, ya, senang, gembira. Gitu. Ini ya. Hari ini saya didapuk bahwa materi itu ya, implementasi strategi common chain team site recognition ya, yang disingkat dengan HPC. Jadi kebetulan saya didapuk untuk materi ini, dan materi ini yang mengantarkan saya menjadi guru besar, menjadi profesor. Itu hasil ya. Jadi hasil penelitian yang dijurnalkan dan sekarang masuk di Q2 ya, Q2. Jadi kalau dulu ketemu dengar ya cuma orang meneliti di sana, ketemu tahu ada apa metode ceramah, antara metode diskusi, ada metode tanya jawab dan seterusnya. Kalau ketemu cuma dengan orang-orang luar saja, padahal orang dalam juga bisa. Gitu. Jadi kalau di sini kalau Anda lihat nanti materi kita itu ya bicara tentang proses ya, sebuah proses belajar mengajar, otomatis kita akan diperhadapkan baik itu teori maupun praktek. Ya, kita di kelas dan bisa di luar kelas, praktek kita adalah belajar mengajar dan seterusnya. Jadi nanti pada proses belajar mengajar ini kalau di HPC ini dia membedakan antara dua sisi ya. Sisi yang satunya itu ya ada orang cerdas dan tidak cerdas gitu. Tapi di sisi yang lain itu juga ada orang terampil dan tidak terampil. Kalau di Penjas Anda cerdas tapi tidak terampil, tidak berguna juga ya, sebaliknya juga kalau Anda terampil tapi tidak cerdas, sama saja juga tidak berguna. Jadi terampil dan cerdas itu harus berimbang ya. Dan untuk mengkolaborasikan itu semua, selamat datang Pak Sen, dosen kita yang sangat disiplin, Pak Seni Lumiar, yang dulu di depan sini saya Pak, ada kosong di depan. Ya, jadi kalau katong ada teori, ada praktek, teori salah satu strategi pembelajaran HPC. Dan tujuannya untuk ya nanti bagaimana kita bisa menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Ya. Kalau kita lihat era sekarang ini, ya, kalau kita lihat era sekarang ini terjadi perubahan global di mana mendunia, ya, semua sektor berubah, ya, semua sektor mengalami perubahan, baik itu ekonomi, teknologi, politik, ya, sosial, budaya, pendidikan, dan semuanya mengalami perubahan. Ya, sehingga kalau kita di era sekarang ini paling tidak kita harus mampu menyesuaikan diri dengan sifatnya. Kita di sektor ekonomi ya, pasar global, informasi yang sebagai komoditi, kompetisi ya, dan segala macam.
teknologi. Kita lihat sekarang berubah-ubah. Biar kita masih bersyukur bahwa sekarang ini muncul COVID-19. Di sisi lain itu menjadi musibah, tapi di sisi lain ini menjadi penting bagi kita. Termasuk kami para dosen. Kalau kemarin meskipun kita sudah ada dalam mungkin endemi sekarang, kalau kita tidak melalui COVID, mungkin sekarang kita masih banyak yang absen. Tetapi karena di-trigger dengan COVID-19 ini membuat revolusi industri 4.0 menuju ke society 5.0 itu bisa berjalan baik dan kita menguasai salah satunya adalah literasi digital. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau dulu waktu COVID baru mulai, saya didakwa untuk menakar di Jakarta, ya menakar di Jakarta, tapi pakai Zoom. Saya tidak tahu ini Zoom ini apa, tanya semua orang tidak mengerti. Ini Zoom ini binatang apa ini? Bagaimana saya memulai? Saya sampai grogi setengah mati, saya coba-coba padahal materinya dihadiri oleh Kemenpora dan segala macam. Ya, terpaksa untung ada anak-anak saya yang mahasiswa itu ya seperti Anda ini. Ya, Anda inilah yang memiliki era sekarang ini. Mungkin Anda tidak sama dengan kami di era jalan dengan tempurung, jalan dengan tarompak, jalan dengan ekran dan segala macam. Anda mungkin tidak dapat itu lagi. Tapi di era ini Anda memiliki kelebihan khusus di situ ya. Anda punya literasi teknologi. Jadi kalau sekarang kita memulai dengan Zoom dan masih ada Anda yang kurang paham tentang Zoom, berarti ini kita tahu itu ada di wilayah terpencil. Di belakang sana di wilayah 3T 4T sana itu. Jadi kalau kamu KAT mungkin di bagian belakang. Kalau ada di MPD mungkin di jauh-jauh sana. Ya itu yang ada ya. Jadi kita kaitan dengan COVID, di satu sisi kita prihatin bahwa banyak keluarga, ya, teman, sahabat yang juga meninggal, sempat terpapar dan segala macam. Tetapi kita memperoleh semangat yang baru dari sana dan kita ada di era revolusi industri 4.0 ini itu dalam kondisi yang bisa menyesuaikan. Kalau kita lihat di grafik ini ya, Anda pelajari di sini ya ada kekayaan kemajuan teknologi global dan seterusnya. Dan waktu kita menjurus di sana sejak abad 18, 19, 20 sampai sekarang kita masuk di era abad ke-21 ya. Ini era ini berubah ya. Abad 19 kita kenal dengan era pertanian ya. Kemudian di abad 19 era industri, di pekerja-pekerja pabrik dan segala macam. Kalau kita lihat di revolusi industri 1.0 mulai dari tenaga angin, kemudian revolusi industri 2.0 masuk ke tenaga uap, kemudian masuk ke informasi dan segala macam, sama seperti ini ya. Di abad 19 kita masuk di era industri ya. Dan itu kita lihat di era abad 20 ini kita masuk di era informasi. Ya, sekarang kita sudah ada di abad 2021 dan ini era konseptual. Sekarang kita kenal dengan abad yang ke-21 ya. Dan sekarang kita ada di era ini. Jadi waktu terus berubah. Dan apa yang terjadi? Kita harus bisa menyesuaikan. Di situ saya tonjolkan dua makhluk ini, yang satu raksasa, yang satu kecil saja. Ya, kalau kita lihat di situ ada dinosaurus. Yang di sebelahnya yang paling juga ada yang sangat menjijikan, ya, dianggap jijik adalah kecoa. Ya. Kecoa ini sudah hidup jutaan tahun lalu. Demikian juga dinosaurus ini. Tapi dinosaurus sudah punah, tidak ada lagi. Yang ada cuma fosil-fosilnya saja. Jadi berdasarkan fosil-fosil itu kemudian kita membuat animasinya dan kurang lebih makhluknya akan seperti itu kita lihat. Dan itu teknologi juga. Kecoa yang menjijikan itu, meskipun dia sudah hadir jutaan tahun lalu, ya, tapi sampai sekarang masih bisa bertahan. Dengan kondisinya yang ada di dalam kloset, ada di dalam WC, ada di mana-mana, dan kita kalau ada yang kecoa dan melihat kecoa saya sudah ketakutan. Di sini ada yang trauma kecoa. Beta teman laki-laki di rumah itu badannya besar, petinju, kickboxing, wushu,
tidak pernah kalah, juara satu dari mulai bertanding pertama sampai hari ini. Tapi dapat lihat kecoa kayak lari. Gitu. Kita pun yang kecil, yang bongsu itu, gitu ya. Jadi siapa yang mampu beradaptasi di sini, ya, berarti dia yang mampu bertahan. Gitu. Jadi kalau sesuai dengan saya ini, ya, yang membuat nasib mereka berbeda pada dasarnya terletak pada kemampuan dalam beradaptasi. Kecuali dengan cara dia beradaptasi, dia mampu bertahan sampai sekarang. Tapi kalau dinosaurus mungkin semakan orang dia mati, nah, bisa jadi seperti itu ya. Dan kalau dilihat pendidikan saat ini ya, dan juga masa lalu sampai hari ini, ya sangat kompleks, dinamis, berkembang terus, dan kadang-kadang tidak sulit memprediksi. Mengapa kita sulit memprediksi? Ini kalau kita buka di YouTube, ya, di apa itu video-video singkat itu apa namanya? Ya, ada TikTok, ada apa lagi? Ya, pokoknya saya kalau hafal barang-barang itu, dong ini boleh. Yang seperti itu muncul. Jadi kalau ada yang lihat, ada yang viral, orang bilang viral itu, ya itu muncul. Ada yang mengeluh, siswa tidak jelas kurikulum dan segala macam. Kita dari satu menteri ke menteri lain, dari era dulu sampai sekarang terus berubah. Hari ini kita ada dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Dan tahu besok zaman ini akan seperti apa lagi? 2024 sudah dekat. 2024 akan berubah lagi. Bahwa kita nanti akan ketemu dengan pemimpin baru di negeri. Sangat besar kemungkinan dan sudah pasti menterinya juga akan diganti. Dan kalau menterinya diganti, maka pasti kurikulumnya juga pasti akan berubah. Maka mungkin apalagi namanya kalau sekarang MBKM, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, nggak tahu besok jadi apa lagi. Dan inilah kondisi kita, ya, dinamis. Dan kalau digambarkan seperti sana ini, kita terombang-ambing dan tidak tahu kemana. Kalau arung jeram seperti ini, tidak tahu kemudinya di mana. Semua orang jadi kemudi, semua orang jadi pendayung, ya. Dan siapa saja bisa mendayung-dayung. Ya. Ada sistematisnya, tapi tidak bertahan lama. Sistematis, bikin perubahan, mulai bagus, berubah lagi. Jangan mulai lagi yang baru lagi. Baru mau dapat suara lagi. Sekarang hari ini bahasa Jerman dari Thailand 4 mahasiswa datang di sini. Nah, tahu modelnya seperti apa? Ketemu dari sini juga bisa ke Thailand dan bisa kemana-mana, termasuk juga di program studi dan jurusan di dalam fakultas dan di luar fakultas. Bisa juga seperti itu. Jadi silakan Anda menyesuaikan. Tuntutan keunggulan di abad 21 ini banyak sekali. 2, 4, 6, 8, 9. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Anda ketika lulus dari sini, diharapkan Anda ya dalam proses menghadapi apapun Anda bisa menyelesaikannya secara baik. Ya. Di dalam proses pembelajaran, bagaimana problem solving itu jalan. Anda memiliki keterampilan di sini. Ya. Bagaimana dengan kemampuan teknologi? Sekarang berkembang terus, jangan puas hanya sebatas Zoom saja. Kemarin saya setelah Zoom selesai, ada lagi satu yang apa itu? Satu program yang sama dengan Zoom itu apa? Teams. Bukan Teams, ada lagi satu. Ya, ada yang di 360, ada lagi yang apa namanya yang sekarang lagi pakai sama dengan Zoom ini. Ya? Saya dengar. Ya, kurang lebih mungkin Google Meet apa begitu. Ya paling tidak gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau kita nanti ke depan ya Anda paling tidak harus menguasai. Kalau salah satu tidak dikuasai, rasanya Anda gagal juga. Ya, ada problem solving di sana, teknologi skill, kemampuan menguasai teknologi, literasi digitalnya ya. Kemudian di situ ada basic skill, kemampuan dasar kita. Yang kita lari tinggi-tinggi tapi kita lupa. Ya, ada menghitung, tali, kurang, bagi, mencatat, baca, kadang juga lupa. Karena semua orang sekarang suka enak. Sedikit-sedikit hitung kalkulator, sedikit-sedikit hitung kalkulator. Akhirnya sepertiga atau seperempat sekali.
Nah, itu karena kamu dimanja oleh itu ya. Bagaimana dengan kemampuan berkomunikasi? Mahasiswa banyak sekarang cuma yang masuk ini biasa nyontek-nyontek dari kakak-kakak senior-senior yang suaranya. Yang ada di kepala cuma demo. Demo apa? Gertak orang supaya apa? SPP gratis. Siapa yang bilang begitu kata dia tetap perlu bisa dijatuhkan. Ngomong perlu, itu perlu. Gitu ya. Tapi tidak begitu. Anda boleh kritis, tetapi yang namanya kritis itu masuk akal. Datang membawa data tidak jelas. Kemarin itu ada mahasiswa yang datang demo di FKIP, di DKA. Demo ini tidak jelas, tidak pernah ada komunikasi. Ya, kalau datang bicara 1 kali, 2 kali, ya 3 kali ketemu saya angkapi, lalu ada demo. Gitu. Ini saya pernah tahu jelasnya apa, tiba-tiba demo. Ketika demo ditanya apa, jadi dicatat di kertas di bodoh, entah itu bodoh atau kurang kreatif. Catat di kertas begini, ada 6 tuntutan, 1 apa 2 3 apa. Jadi waktu ditanya, gitu, demo apa? Ini Pak, dikasih kertas, tidak tahu bicara. Ini Pak, dikasih kertas. Ketika saya ambil kertasnya, saya taruh di belakang. Ini saya tanya, apa tuntutan? Itu Pak, di situ. Saya sudah pegang kertasnya. Di situ. Apa tuntutanmu? Di situ Pak. Ya di situ apa? Nggak tahu. 1 kali 6 itu pun tidak tahu apa yang dituntut. Coba bayangkan, itu mahasiswa dan semester akhir. Ya. Kalau modelnya seperti itu, kira-kira jadi apa itu? Ya, jadi lucu, gitu. Demo, tapi saya tahu demo apa? Diambil kertasnya, hilang memorinya. Mungkin memorinya cuma 1 GB sampai. Akhirnya hang. Jadi paling tidak nanti itu jadi masukan buat kita ya. Di sini ada critical and creative thinking. Kita berpikir kritis. Oleh yang namanya berpikir kritis, ya, berpikir kritis itu bukan sedikit-sedikit mengamu, sedikit-sedikit demo. Berpikir kritis itu berpikir yang filsafat, mengandung unsur filsuf di sana. Apa yang Anda pikirkan? Ketika saya mengambil 5 langkah, gitu, maka 5 langkah itu masing-masing sudah diantisipasi. Kurangnya apa, lebihnya apa, kebijakan kayak apa. 1, kurangnya apa, lebihnya apa, kebijakannya kayak apa. 2, persoalannya, lebihnya apa, kurangnya apa, kebijakannya apa. 3, langkah. Itu orang berpikir kritis. Tapi kalau Anda kritis, asal bunyi saja, maka Anda tidak bisa menjadi mahasiswa yang kritis. Tetapi jadi mahasiswa yang apa itu? Siapa yang bisa jawab? Jadinya abal-abal. Kemarin ada mahasiswa di Gorontalo. Pasti semua tahu ya. Nah, demo-demo kata kita Jokowi kontrol. Akhirnya terakhir minta maaf juga. Ini kita salah arah, salah jalur, ya. Kemudian ada informasi digital literasi, ini kita perlu penting, ya. Informasi kita dapat. Jangan kuliah di kampus kemudian hilang. Setelah kuliah di kampus pulang tidur, setelah catat pulang tidur. Anda di SMA dengan di situ berbeda. Kalau di SMA, ya, Anda itu disuguhi 75%-nya ada di gurunya. 25% itu diolah oleh siswa. Tapi kalau Anda ada di kampus ini, ya, 25% itu ada di dosen. 75%-nya itu Anda. Jadi ketika ada yang kurang di perkuliahan, ya Anda cari sendiri, cari sampai dapat apa yang kurang itu. Nah, itu mahasiswa. Tapi kalau kurang itu saja, tidak berkembang, tidak bisa berubah apa. Nanti akan seperti ini terus, ya. Kemudian reasoning skill dan seterusnya, ya. Ada lagi interpersonal skill, termasuk pribadi kita. Jadi kalau pribadi kita harus tangguh, gitu. Personality kita itu yang ditonjolkan, ya. Kemudian juga ada multikultural. Ini memahami juga budaya-budaya, gitu. Kita Indonesia punya berapa banyak budaya? Ada yang tahu? Dapat apa tadi? 100.000. Budaya
Budaya di Indonesia ada berapa banyak etnis suku. Kita punya kurang lebih 714 suku ya. Jadi kalau 714 suku itu berarti kita banyak sekali. Siapa dari KKT? Ya dari KKT. Banyak juga ini. KKT dari mana? Kampung Sintana. Ini Selaru. Mana lagi? Ini ya Sanglian. Mana lagi? Selaru. KKT itu yang ada di Tanjung Selatan itu saja sudah ada 10 lebih bahasa. Yang di Sintana itu pilih di Selaru bahasanya Sulayi, pilih Batu Putih bahasanya Sulayi, pilih Serang bahasanya Sulayi, di Fornata bahasanya Sulayi. Bayangkan itu, orang Tanimbar, orang Maluku itu kan pintar-pintar, bikin bahasa itu kan susah. Coba bikin bahasa sendiri, bikin satu bahasa sendiri, bikin spesies baru tentang bahasa itu. Susah itu sampai sekarang ya profesor-profesor bisa bikin bahasa. Tapi orang-orang zaman dulu itu bisa bikin bahasa. Bahkan dari kampung sini dengan kampung situ yang cuma beda 2 kilo, bahasanya beda. Itu datang dari mana itu? Pernah kalau berpikir ke situ? Berarti orang-orang zaman dulu itu ya bagaimana gitu. Ya. Jadi itu pentingnya dan kita saling menghargai, saling menghormati antara suku, ya, ras, budaya, etnis. Ras itu apa ras? Tahu ras? Siapa yang tahu ras? Kalau suku tahu ya, agama tahu ya. Ada berapa agama Indonesia? 6. Banyak ya. Ada berapa suku tadi? 14. Kalau begitu, yang tadi ditanya apa? Ras. Ras itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ras itu yang kayak apa? Di sini rasnya apa? Ciri-ciri kayak apa? Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut lurus, ada rambut keriting, ada mata sipit. Ya. Begitu. Itu yang ras. Jadi kalau orang Ambon ini sama-sama hitam, tapi satu pakai yang lain hitam, badak hitam, biru. Padahal gitu. Jadi orang Ambon begitu sudah nikmati saja, jangan dianggap serius. Baku dapat baku maki. Woi cuci main, saya dari mana? Tahu, dan begitu bagaimana ini? Saya maki. Tapi itu kan biasa. Tapi ketika dimaki-maki dari orang Jawa, tahu Maluku juga itu. Kita nggak ngaku orang Jawa. Kalau saya bicara 1 hari, antu juga saya bicara. Dan kalau bicara 1 kata, antu juga 1 kata. Bicara 2 kata, antu 2 kata. Gitu. Jadi akhirnya dalam rumah itu diam-diam saja. Saya bicara, antu juga saya bicara. Itu tiap hari pegang itu tasbih itu dari malam sampai pagi cuma tinggal begitu semalam sampai pagi berbicara 1 kata saja. Nah itu paling tidak bagaimana kita menghargai dan menghormati ya. Jadi ini gambaran tentang itu. Dan kompetensi urusan kita sama seperti tadi. Kalau kita yang dilihat di dalam, ya ini di keterampilan yang dibutuhkan ketika Anda lulus di zaman ini. Gitu. Ada di sini kemampuan berkolaborasi. Gitu. Jadi bagaimana kita berkolaborasi antara satu dengan yang lain? Ini menjadi penting ya. Di kita kemampuan literasinya. Ya. Di sini kewarganegaraan. Ini menjadi penting juga. Karena kewarganegaraan kita luntur. Bicara Indonesia kembali susah sekali. Banyak aspek yang bikin barang itu menjadi susah. Padahal tidak susah. Tapi yang mengajarkan kita siapa? Doktrinnya. Ini doktrin yang berbahaya. Ketika ada doktrin, muncullah sebuah idealisme. Idealisme yang berbahaya. Idealisme saya seperti ini, idealisme saya seperti ini, idealisme saya seperti ini. Akhirnya Pancasila pun terancam. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, kemudian komunikasi ya, kreatif. Jadi mahasiswa harus kreatif. Ya. Paling tidak kita harus lihat ya, critical thinking, problem solving tadi sama seperti yang tadi. Ini era
di abad ini. Dan peran pendidikan kita menyiapkan SDM. Kalau lihat ya, meskipun kita dengan MBKM dan sejenis ya, tetapi paling tidak sampai sekarang, saya kemarin ini kan guru-guru, dosen-dosen ini masih dengan PPG, masih dengan PPG saja kita kesulitan. Ada yang masih dengan kurikulum 2013, ada yang sudah dengan kurikulum Merdeka dan segala macam. Jadi belum sampai pada titik tertentu untuk kita harus ada di mana, masih menyesuaikan. Dan ini pentingnya. Jadi kalau lihat di sini ya, menjadi guru, menjadi dosen, ini menjadi tuntutan sendiri. Anda mahasiswa dituntut, kami dosen pun dituntut. Ada di sini ada dua level ya, level of abstraction dan level of commitment. Kemampuan seseorang dalam literasinya apa itu, dan bagaimana komitmen dia menentukan bagaimana sebenarnya seorang dosen itu, atau bagaimana seharusnya seorang guru yang profesional. Ketika dia memiliki high dalam apa? High dalam komitmen, high dalam apa? Abstraksinya, maka dia bisa menjadi profesional teacher, menjadi guru yang profesional. Tapi kalau semuanya rendah, ya, kemampuan literasi, bahasa, pengetahuannya rendah, komitmennya pun rendah, sikapnya pun menjadi rendah, Anda menjadi teacher yang drop out, affair, tidak bisa terpakai. Ataukah Anda bagian dari observer teacher, hanya sekedar menjadi peserta observasi yang baik, menelaah langkah promo sana sini, ataukah juga bisa menjadi analytical teacher, menjadi seorang analitik. Jadi era ini tidak mengharapkan Anda saja yang berpikir kritis, membuat Anda menjadi kritis, kreatif, inovatif, ya, komunikatif dan menguasai literasi digital. Tetapi era ini juga mengharap kami guru-guru dan kami dosen-dosen ini pun sama, dituntut itu menguasai apa? Sejumlah ini. Bagaimana strateginya? Bagaimana modelnya? Bagaimana pendekatannya? Bagaimana metodenya? Bagaimana tekniknya yang akan kami gunakan untuk membelajarkan? Sampai sekarang ini saja tidak tuntas-tuntas, tidak kelar-kelar. Bagaimana seorang menguasai ini? Ketika seorang dosen menguasai ini secara baik, maka Anda akan juga profesional. Tetapi kalau dosen strateginya masih kacau, metodenya kacau, pendekatannya kacau, tekniknya kacau, kadang maju, kadang mundur, ya kita semua pasti akan berubah-ubah. Kami sampai dosen sekarang, sampai di era ini, kami masih tertanam. Dulu saya punya dosen itu ada satu itu paling bagus. Dia paling tertata rapi, bicara tertata, semua tertata. Ada dosen yang paling kacau balau. Ini sebetul, itu sebetul, sana sebetul, tapi minta uang cepat. Ada juga dosen-dosen yang seperti itu. Nah, jadi kita berharap ini menjadi masukan buat kita semua. Besok-besok kita menjadi guru, jadilah guru yang profesional, ya, yang profesional teacher tadi. Ya, itu yang paling penting. Nah, kita lihat model teoretik yang saya kembangkan di sini ya. Jadi kalau Anda lihat ini variabel C ini apa? Orientasi pendidikan dan pembelajaran. Hasilnya itu menuju kepada mutu dan daya saing. Di antara dua ini ada variabel antara di antaranya. Variabel antara itu dicakup apa? Di situ ada resiliensi. Ya. Kemudian di bawah itu ada self, ya, graduate learning, dan ada student will be. Ini teori yang menghendaki menuju kepada yang namanya sebuah mutu, ya, mutu pembelajaran yang bagus, kualifikasi dan daya saing kita menjadi sama di mana-mana. Saya bersaing di sini, saya bersaing di Jawa, saya bersaing di Sumatera, saya bersaing di Bali. Kita memiliki kesetaraan. Tapi ketika saya menjadi juri untuk guru-guru berprestasi, pengawas sekolah berprestasi, kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, termasuk guru-guru inklusi dan daerah-daerah terpencil, itu dari 2006 ya sampai 2019 itu ada guru yang buka laptop saja bisa dikasih laptop baru dijual. Mengapa dijual? Katanya itu laptop itu rusak.
bilang saya kenapa hitam terus jadi saya jual murah. Gitu. Ya betul, itu guru-guru yang sudah mengikuti dan mereka itu juara-juara di daerah dan kemudian dikirim ke nasional. Tetapi kelemahannya masih ada seperti itu. Gitu. Dan akhirnya penentuan ranking untuk juara nasional kami terpaksa harus membuat pemisahan wilayah barat sendiri, wilayah tengah sendiri, wilayah timur sendiri. Baru orang di Indonesia Timur sini guru-guru kepala sekolah pengawas ada yang masuk di 5 besar, ada yang masuk 10 besar. Tapi kalau semua orang bikin anak seperti itu misalnya, ya dikasih rata saja semua guru, kita terus juara-juara. Ya ini yang kita berusaha, mutu ini paling tidak ya ada di dan daya saing kita merata di mana-mana. Sehingga kalau Anda lihat sekarang dosen-dosen, guru-guru PNS banyak dari luar yang masuk, dari Jawa masuk ke sini, dari Makassar masuk ke sini, dari Bengkulu masuk ke sini, dari Jambi masuk ke sini. Dan kalau kamu tidak bersaing dengan itu, maka kamu akan ketinggalan, terus ya. Ya masih untuk mahasiswa yang masih di dalam. Jangan kamu itu si Penmaru itu seleksi secara nasional. Jadi dari Jawa, dari mana-mana saja bisa dapat. Makanya istri saya Jawa karena kuliah sama-sama satu semester satu kelas, dapat di sini. Gitu. Akhirnya dia istri. Gitu. Itu ya gambarannya. Dan dengan apa resiliensi ini? Ya. Kalau ada dengan resiliensi ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Anda memiliki sesuatu, Anda memiliki sesuatu, Anda memiliki sesuatu, Anda memiliki sesuatu, dan tidak bisa disamakan. Anda ya Anda, saya ya saya. Tetapi dalam proses pembelajaran kita kadang mengabaikan itu. Semua harus bisa ini, semua harus bisa itu, semua harus bisa itu. Kalau di Pegas, saya tidak bisa memaksa Anda. Apakah Anda akan? Saya tidak mendidik Anda menjadi seorang pesepak bola internasional. Saya mendidik Anda menjadi guru Pegas. Tetapi apakah Anda wajib tahu tentang sepak bola itu? Saya tidak sedang mendidik Anda menjadi seorang Michael Jordan, gitu. Tapi melalui basket itu Anda bisa beradaptasi dan memiliki mutu yang standar dan sama dengan yang lain. Belajar gerak dan belajar melalui gerak. Belajar gerak seperti apa? Belajar melalui gerak seperti apa? Nah, itu nanti dipegang saja untuk bicara itu. Maka apa yang dimiliki masing-masing orang itu ada kekuatan, ada daya, force, punya power sendiri. Ya, dan ada punya energi positif. Jadi silakan itu dimanfaatkan. Ya, itu dimanfaatkan. Makanya muncullah BC itu. Ya. Kemudian di samping itu kita punya self-regulate learning. Binatang apakah? Ya. Self-regulate learning. Saya singkat dengan SRL. Yang pertama ini kemampuan seseorang untuk mengarahkan dirinya menghadapi situasi yang ada di sini Cyberman. Jadi, ya kemampuan dia sendiri untuk mengarahkan dirinya sendiri. Saya punya satu siswa di SD Saverus, Chinese, pintar sekali, tetapi tidak pernah mendengar guru. Guru bicara apa saja dia bikin muka begini. Dikasih duduk dengan tetangga, dengan teman, sedikit-sedikit dia tusuk telinga, sedikit-sedikit dia tusuk perut, sedikit-sedikit dia tendang, sedikit-sedikit dia main. Nanti kasih dia di sudut, dia bikin lagi punya dia sendiri lagi. Kasih duduk dia di depan meja sini, dia duduk begini baru. Bikin guru seperti itu. Tetapi apakah nilainya tidak? Tidak. Dia ranking terus. Gitu. Jadi Anda itu memiliki sesuatu. Ada yang wow gitu. Dosen ke sana, dosen ke sini. Mata mau tutup sesi ke sana. Tapi waktu ditanya, sing tahu jawab. Kalau sing tahu jawab berarti ada dua. Ada dua itu. Tanya, tidak tahu jawab. Diam. Kalau diam berarti yang pertama bisa tahu sekali
atau yang kedua, tidak tahu sekali. Cuma ada dua saja. Karena dia tahu nggak susah-susahnya yang pesawat gitu. Atau sama sekali saya tahu itu waktu bicara apa dan tadi cuma nggak saja. Nggak saja saya tahu bilang apa. Ya, ini jadi kemampuan seseorang untuk mengarahkan dirinya sendiri menghadapi situasi tertentu. Ya. Yang kedua, bukan ini ya. Sekarang ini yang saya memperbaiki apa? Bukan kemampuan mental seperti intelijensi, bukan ya? Atau kemampuan akademis, melainkan suatu proses ketika seorang peserta ini berpartisipasi aktif dalam belajar, ya baik secara metakognisi, motivasi maupun perilaku. Dia punya metakognisinya sendiri, pemahamannya sendiri, dia punya perilaku sendiri, motivasi dia untuk mengejar sesuatu sendiri. Saya tidak bisa disamakan dengan pasien, saya tidak bisa disamakan dengan PLS, saya tidak bisa disamakan dengan ibu prodi BK. Kami memiliki motivasi yang berbeda-beda, perilaku kami itu berbeda. Saya kadang vulgar tiap hari, ya. Kalau saya rapi begini, berarti pakai celana tarobe, baju kaos tarobe. Ini sampai ke nasional kita dulu seperti tarobe saja. Tetapi kalau saya suruh Pak Seni pakai celana tarobe, itu tahu. Tiap hari saya sudah cabar itu KWD 1. KWD 1 itu kalau suruh keluar kemana-mana, suruh kuliah di New York, suruh kuliah di Amerika, pergi ke luar negeri, tapi sebelum pakai celana tarobe, saya bisa tahu. Tetapi sampai sekarang tetap tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya memang berbeda antara saya dengan beliau. Tapi kalau saya pakai celana tarobe, nah, baru muncul ini Albertus dengan lampu. Anak senang, siapa itu tadi sampai simpan? Ya, saya tahu kita keluar kali itu belum lahir. Ya, saya keluar tahun 83. Ada lain tahu? 2004 masih kecil. Ya. Jadi ya baik ini ya individu yang memiliki self-regulation yang baik ya, jadi akan mampu mengendalikan pikirannya, perilakunya, emosinya. Jadi memiliki self-regulation yang baik, perilakunya sendiri, tapi dia juga mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan. Student well-being, kebahagiaan untuk siswa itu. Waktu dia belajar di dalam kelas, dia enjoy. Tidak belajar ketakutan. Ini dosen ketemu saudara. Ada dosen datang ketemu saudara. Tapi kalau ada dosen datang, Pak, Ibu, apa kabar? Enjoy itu. Itu artinya mereka happy di kampus. Tapi kalau datang di kampus, muka seperti kali Ibu semua sama begini. Lalu saya ada lipstick, saya apa? Ini kita berhadapan dengan manusia berapa ini? Tapi kalau dia rapi, ya cantik, muka saya takoro, ada lipstick saya apa-apa, smile, senyum. Yang saya bagus, saya cantik, jadi cantik. Tapi kalau laki-laki saya bisa pakai lipstick. Ya. Kalau laki-laki pakai lipstick, dia cantik juga. Ya. Kalau zaman ketemu kuliah, itu perempuan tidak boleh pakai lipstick. Kalau perempuan pakai lipstick, pakai sepatu gosok, lipstick itu kasih. Tidak boleh pakai payung. Itu almarhum Bapak ya. Tapi jangan sekarang bebas. Saya juga kepingin lihat mahasiswa saya cantik gitu. Dan saya lihat mahasiswa saya itu semuanya sama ya. Dari lutut, paha, leher, kepala, rambut, semua sejenis. Paling tidak berbeda-beda sedikit. Dari bawah sepatunya begini, dari rok akan begini, dari celana jeans akan begini. Besok mungkin akan berbeda-beda lagi. Itu artinya kita punya kemampuan juga untuk berperilaku baik meskipun ada fashion-fashionnya, gitu ya. Nah, ini bagaimana supaya seorang mahasiswa juga siswa bisa ini perasaan dan sikap positif. Ketika dia happy, perasaannya semua positif. Tapi kalau tidak happy, guru yang baik sekali itu dianggap tidak baik. Dosen yang baik sekali itu dianggap tidak bagus karena tidak happy. Datang dari rumah masuk dengan masalah, kos-kosan,